Ya, hari ini sebagai masyarakat sini ingin memastikan komitmen saudara-saudara yudikatif, komitmen saudara-saudara yudikatif, termasuk saudara Abdullah sebagai advokat. Sejumlah laporan masyarakat yang sudah disampaikan di Lembaga Kepolisian Republik Indonesia, Polres Dompu, Kejari Dompu, agar saudara-saudara menjadi penegak hukum yang benar-benar profesional, berwibawa, berintegritas, dan bermartabat. Jadi bukan karena hanya satu penanganan tadi. Jadi teman-teman kita di sini bukan sebatas menerima laporan. Betul. Tapi progres dari beberapa laporan. Betul, Bapak. Kalau kita kembali oke lah. Kasus-kasus banyak kawan-kawan laporkan, belum kami ada yang tahun 99, 2012 dan lain sebagainya. Itu kasus banyak sekali. Kalau mungkin kita buka, tidak bakar di laporan yang ada di kita. Mungkin 300 nggak cukup, Pak. Nah, jadi sampai hari ini, untuk kita ketahui, selama pemerintahan Kepala Kejaksaan Negeri Bapak sekarang ini, kasus Umi Nana itu saja yang terjadi. Sementara nih, Pak, laporan Kabupaten Dompu ini, Pak, apalagi yang setelah kawan-kawan selesaikan itu, bukan berarti bahwa itu sebagai suatu. Ini tahar untuk etere betul. Tahar untuk etere. Lihat di sini. Untuk etere. Justru kami melihat bahwa teman-teman kejaksaan di sini ini telah tidak berhasil sebenarnya, Pak. Kenapa? Karena kejaksaan ini punya komponen, Pak. Salah satunya adalah kasidatun. Kerjanya teman-teman kasidatun apa sih sebenarnya, Pak? Bagaimana agar daerah saya ini, daerah kelahiran ini, tidak pidana korupsi, Pak? Toh nyatanya hat-trick, Pak. Dan kami hat-trick lagi namanya, Pak. Ini akan ada tersangka lagi. Yang ini jadi pertanyaan. Jadi, terkait penegakan persoalan tindak pidana korupsi. Oke, sekarang sudah ada laporan, Pak. Wajib teman-teman kejaksaan dilanjutkan. Ini depan saya yang mati nih, Pak. Lagi ada korupsi, Pak. Teman-teman kejaksaan harus bekerja, Pak. Manfaatkan semua daerah di Kejaksaan Negeri Dompu. Untuk apa Bapak datang ke sini kalau hanya sekedar nangani kasus korupsi, Pak? Tambahkan Pak Kamar ya. Izin Pak Kejari, Pak memimpin Hari Anti Korupsi sedunia, maka teman-teman ini aliansi berkumpul. Tujuannya sebenarnya satu. Nah, kalau Pak Kejari sebelum menangani perkara rasa sendiri tidak ada yang support. Ya, ada support. Nah, momentum hari ini kita tunjukkan ke Pak Kejari ini bahwasanya selain Bapak ini kasus tindak pidana korupsi yang pernah dilaporkan di sini. Terus yang kedua, Kejari jangan pernah merasa sendiri, Pak. Pak Joni jangan pernah merasa sendiri. Elemen masyarakat sipil mulai adalah luar biasa. Kami akan mensupport, kami akan membantu, kami akan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Bapak dalam rangka mengungkap perkara tindak pidana korupsi tersebut. Nah, itu prinsipnya. Nah, terlepas materinya agak panas, tapi prinsip satu. Jadi kami di sini biar Pak Kejari, Pak Joni tidak merasa sendiri dalam mengungkap tindak pidana korupsi. Ada kami juga di sini, Pak. Ada kami elemen. Amin. Apa yang menyebabkan sehingga terlambat? Apa? Asal di mana? Tadi sudah dibeberkan semua yang berkaitan dengan Bukuta. Tetapi pertanyaan besar masyarakat ini adalah hambatannya di mana? Bapak Kepala Kejaksaan tadi telah meminta bantuan kepada kami. Karena seluruh anggota, jangan segala kami siap bantu sepanjang itu demi untuk keuntungan negara. Siap. Untuk penanganan korupsi tersebut, Pak tahu kejahatan pelakunya juga orang sembarangan. Sehingga saya
contoh perkara si Susana, dari kemarin jadi pun kami pakai 5 ahli, Pak. Ahlinya ada di sana, di sini pun sendiri menemui ahli. Saya mem-BAP karena orang yang sidang di PN Pasar Kamis, ada yang harus namanya meriksa. Bapak nggak percaya, sini ini tiap hari cuma jaksa kan yang boleh bisa cuma jaksa. Tidak bisa diminta ke 15, Pak. Bahwa untuk dalam hal perkara korupsi itu nggak gampang-gampang. Nggak gampang-gampang. Makanya saya rubah polanya ini dari konvensional menjadi transformasional. Cuma saya itu tipikal yang diem, Pak. Karena kalau kita rame wak, malah pelakunya ini bisa menyembunyikan barang bukti. Nanti tunggu saja. Ya, saya tunggu saja. Bentar. Jadi kita ini sebenarnya nyaman berinteraksi dengan jaksa, Pak. Cuma Joni kurang karena sosialisasi yang kedua ini lanjutnya banyak kelakar-kelakar itu lupa. Biasanya kita itu azan selalu sholat di sini, Pak. Oh iya. Nah, tapi ini kan harus kasih kartu dan sebagainya. Kami mohon tolong dikasih ruang untuk bisa tembus di sana sehingga interaksi teman-teman masyarakat sipil lebih leluasa. Jadi mohon maaf, Pak, mungkin memang kami kan mau mencapai zona ya. Sehingga bahkan di setiap ruang masuk ruang AC pun harus TV. Ya. Jadi semua ruangan CCTV, kecuali WC yang ada di TV. Ya, maksud saya jadi kalau Bapak diskusi sudah kita siap. Ya. Joni ini kasih intel juga iya, sidang hidung juga iya, meriksa juga iya. Kalau bisa ngebelah ini Pak, kawan dekat kan. Kalau harus pindah musolanya. Jadi musola ya, harus pindah di luar. Minta dibuka. Anda adalah pertama. Kami ingin mempertanyakan terkhusus ini, Bang. Ya. Terus kasus PKK, terus kasus yang di apalagi bukan Nangakara, Bendungan ikan ini yang jadi diskusi ya, yang sangat viral sekali ini, apalagi PKK ini menurut informasi bahwa terhantu sudah datang dikatakan apakah penanganan PKK ini bisa jawab sudah penghitungan keuangan negara. Bapak-bapak mungkin lihat dari Facebook sosmed siap minggu masuk makanya kunci itu kalau kami menangani korupsi nggak ada yang bantu. Siap. Mulai hari ini kami siap. Kasus puskesmas itu sudah masuk penyidikan tanggal berapa? Sudah masuk penyidikan, sudah perhitungan kemudian keuangan PKK. Bahkan kemarin saya sama tim turun langsung bersama ahlinya turun ke puskesmas ini. Sudah ada tinggal nunggu Januari atau Februari sama. Aja prosesnya. Kenapa meriksa lagi kita ke auditor bagaimana? Nggak segang kita mau beranak kita seperti jadi jangan dipikir kalau kita sakit ya
Bapak tidak ini rata-rata ada di kadang-kadang mulai pelan-pelan proses step by step. Perkara simpel kemarin aja hanya 5. Karena kami nggak mau nanti di persidangan kami dikalah. Kan melalui jabatannya nanti Pak. Bapak percaya sudah. Kalau ketemu saya di sini makan gorengan, kalau pas habis saya turun. Oh sini saya cek absen mobile saya. Pulang jam 11. Benar nggak kan? Nah, cek absen kan mobile, pakai foto. Gitu. Jadi nggak ada tadi kita dibilang. Saya di sini kalau 2-3 lembar itu kita kayak di hutan belantara harus mencari dari bawah lagi. Sedangkan korupsi itu kan buildingnya itu pembangunan itu benar-benar fondasinya kuat. Dibakar gedung ini kalau fondasinya itu nggak kuat ditepok hancur habis semua. Oke, saya akan menjawab. Tolong mereka juga ini orang yang pernah susah. Gini Pak Utama. Kita akan lagi. Jadi kami akan melakukan konferensi pers. Yang ingin kami ketahui sekarang adalah masa 2021-2022 selesainya loyo lagi. Apa begitu? Santai aja menjadi. Jadi sebenarnya saya senang. Ya, terima kasih. Saya adalah salah seorang senior daripada masyarakat anti korupsi. Jadi saudara kembali saya ingatkan tahun 94 ya tahun 99 saya di Jakarta bersama elemen 3 pilar anti korupsi itu mulai berpikir untuk menentukan hari pengibaran supaya saudara tahu. Dan alhamdulillah hari ini sudah mestinya elemen yang berkepentingan untuk berkonsentrasi, berintegritas, berkepentingan daripada penegakan hukum itu adalah penegakan hukum, institusi penegakan hukum. Ya enggak? Siap. Yang berkepentingan dalam proses penegakan hukum ini adalah institusi penegak hukum. Pilar penegakan hukum itu yudikatif.